Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan ini saya buat sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin, simple. Pertama tentu kita download terlebih dahulu surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008/H/KR/2022. Di sini kita harus mencari subjek pelajaran kita, mata pelajaran kita. Kita bisa mencarinya menggunakan langkah cepat. Ya, di sini kita gunakan tool find, kemudian kita ketik mata pelajaran kita, teknik jaringan. Nah, ini langsung ketemu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini adalah mata pelajaran saya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan sampai 5 dari 531 sampai 535. Nah, kita cukup fokus pada halaman tersebut. Kemudian setelah itu kita perhatikan pada poin D, capaian pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ini Bapak Ibu, pertama jangan lupa identitasnya, kita isi. Nah, kemudian di capaian pembelajaran ini cukup kita copy paste dari capaian pembelajaran yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Namun ini tidak seluruhnya kita copy, cukup dari peserta didiknya saja Bapak Ibu. Tidak semuanya kita akan copy. Nah, kemudian pada elemen 1 ini di mana didapatkannya? Elemen 1 tentu kita lihat dari bawahnya ada tabel. Nah, elemen pertama dari mata pelajaran saya adalah proses bisnis di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita cukup copy ya, like this, and then we paste in this. Nah, paste di sini Bapak Ibu elemen 1-nya. Proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita paste di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk elemennya bisa kita lihat, ini adalah capaian pelajarannya dari elemen proses bisnis di bidang teknik jaringan dan telekomunikasi. Nah, kita copy kembali dari sini ya. Kemudian kita paste di sini juga Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan tujuan pelajaran? Kalau kodenya saya membuatnya ini adalah kelas 10. Kemudian ini yang tujuan pembelajaran pertama. Nah, ini kita lihat tujuan pembelajarannya ini terkait dengan EP elemen ya, pentingnya. Dan ini sangat berhubungan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa paste juga dari CP elemennya pada masing-masing kompetensi yang akan dicapai, seperti peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Nah, ini kita ambil dari ini ya Bapak Ibu ya, telekomunikasi ya. Kemudian nomor 2, merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan bidang teknik. Kebutuhan bisnis ini kita lihat bahwasanya pada kata-kata CP elemen juga ada terkait dengan untuk konsumen atau pelanggan bidang. Nah, ini ada customer di sini. Kemudian strategi implementasi, menganalisis strategi implementasinya. Di sini ada kata-kata strategi implementasinya. Dan di sini kita perlu siswa untuk bisa menganalisisnya. Nah, begitu juga dengan elemen kedua, dari mana kita dapatkan
kita dapatkan dari surat keputusan tadi Bapak Ibu. Nah, ini elemen kedua kita copy paste ke elemen kedua ini. CP elemennya seperti tadi kita lihat di sini adalah capaian pembelajaran elemennya, kita copy paste ke sini. Nah, di sini bagaimana saya mendapatkan tujuannya seperti tadi, kita perhatikan pada CP elemennya apa saja yang akan kompetensi yang akan tujuan dari kompetensi ini. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya yang pertama adalah memahami perkembangan teknologi. Nah, di sini seluruhnya itu memang memahami. Ya. Nah, cuman kita bagi di sini ada untuk 5G, kemudian microwave kemudian ada IPv6 dan lain sebagainya sampai untuk 10.9 Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan elemen 3 dan elemen-elemen selanjutnya sama persis kita melakukannya seperti elemen 1 dan elemen 2. Sangat mudah Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengaturan jamnya tentu disesuaikan dengan analisis efektif dan total jam dari mata pelajaran kita untuk per elemennya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.